Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Aku pun memutuskan untuk menghentikan meditasi, membuka mata dan menghela nafas panjang. Kutolehkan ke arah suara tersebut. Sempat kaget dan terkejut awalnya, tapi karena raut wajah di hadapku nampak ramah, justru membuatku tenang tanpa ketakutan. Dua sosok di hadapku, satu sosok wanita dan satu sosok lagi pria yang tampak mungkin kisaran umur 70 tahunan lah. Dan masih ada satu sosok lagi, agak jauh jaraknya. Dia berdiri gagah, tinggi, besar, hanya berdiri di sebelah kereta kuda. Mereka pun tersenyum ramah. Mereka berpenampilan seperti pakaian kerajaan. Ya, mirip-mirip busana yang digunakan di film-film kolosal atau film-film kerajaan seperti film Angling Dharma. "Maaf Eyang, Eyang ini siapa?" tanyaku. Mereka tak menjawab, hanya tersenyum. Tanya kembali ku lontarkan, "Maaf Eyang, kenapa Eyang tiba-tiba datang kemari? Apa kami sudah mengganggu Eyang? Jika kami mengganggu, mohon dimaafkan Eyang," tanyaku mengharap jawaban. "Ojo lali karo Gusti mule, ojo lali karo leluhurmu, jaganen lakumu, bersihno atimu, jangan lupa Tuhanmu, jangan lupa leluhurmu, jaga lakumu, bersihkan hatimu. Nanti waktunya kamu mengerti. Setelah kamu mengerti, obormu." Tak nampak mulut berbicara, itu jawabnya. Hanya suara yang ada dari jawabnya. "Maksudipun kepripun Eyang? Maksudnya gimana Eyang?" tanyaku bingung. Dan mereka pun hanya tersenyum tanpa jawaban. Semakin bingung aku dalam keadaan seperti ini. Meski rasa takutku seolah tak ada lagi. Tak mampu berucap, tak tahu harus berbuat apa. Kembaliku memperhatikan ulang mayat si pergedel. Tiba-tiba sosok berpenampilan keraton atau berpenampilan kerajaan itu bersuara, "Ojo ganggu anak putu turunanku." Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Sambil berjongkok aku pegangi tubuh si Lala yang sedang pingsan. Aku hanya bisa beristighfar, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim," sambil sesekali ku arahkan pandanganku ke mayat perkedel. Mayatnya bergoyang-goyang, bergelantungan, dan mayatnya pun berayun-ayun kencang karena hembusan angin tersebut. Entah kenapa, tiba-tiba mayat perkedel berubah jadi kepulan asap yang perlahan menghilang tersapu angin. Angin kembali reda. Kutolehkan arah pandangku ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Kutolehkan arah pandang ke kiri, pun tak ada siapa-siapa. "Eyang, Eyang, Eyang di mana Eyang?" tanyaku yang kebingungan kemana mereka pergi. Hanya suara yang terdengar, "Le, menungso urip gowo lakumu dewe, gowo pranane dewe, lan gowo ceritane dewe. Sesuk koncomu aweh ngerti karo awakmu." Nah, manusia hidup membawa perilaku sendiri, membawa peranan sendiri,
dan membawa cerita sendiri. Besok temanmu akan kasih tahu kamu. Suara yang terasa berangsur menjauh. Tampak sadar dan tanpa sadar keadaan sekelilingku berubah. Tak lagi di hutan dengan pohon-pohon besar yang mengelilingi, tapi justru kali ini aku ada di sabana yang sangat luas. Ada apa ini? Kenapa ini? Di mana ini? Banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam hati. Ingat pesan Eyang, manusia hidup membawa perilaku sendiri, membawa peran sendiri, membawa cerita sendiri. Apa itu berarti teman-temanku baik-baik saja? Insya Allah semua belum berakhir. Peter, Peter, teriakku ingin tahu keberadaannya. Bagaimana keadaannya? Itu yang akan menjadi perjalanan Peter. Sinar matahari saat itu sudah sangat terik. Terasa sudah menusuk-nusuk kelopak mata yang terpejam. Tak terasa, ini sudah sangat siang. Pelan-pelan Ane buka mata dengan tubuh terlentang. Bersabar untuk mengumpulkan kesadaran. Pelan-pelan kesadaranku berkumpul. Sembari pelan-pelan mengingat-ingat apa yang sebelumnya terjadi. Aduh, Ane berpikir sendiri, kaget sendiri, dan bingung sendiri. Perasaan semalam Ane jatuh kagak tinggi, palingan 4 meteran. Terus posturnya pun tanah keras berumput dan sedikit berbatu. Nah, kok ini beda ya? Di belakang Ane jadi tebing, ngejogrok segede ini, setinggi ini. Aduh, apa Ane udah mati ya? Tanya Peter dalam hati sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Nah, tapi ini tangan dan kaki Ane kok luka-luka. Luka sayatan ya. Rasanya perih. Coba dah Ane pegang lagi luka Ane. Aduh, perih. Berarti Ane belum mati dong. Ane masih hidup ini kayaknya. Tapi Ane di mana ya? Bodoh amat lah. Ane berdiri lalu sambil ngeraba tubuh Ane yang luka-luka. Jaket robek-robek, celana pada bolong, resleting sana jebol. Waduh, gawat nih resleting jebol. Mana dingin banget lagi. Aduh, Otong, kisut dah lo Tong. Ngomong ngelantur sembari berjalan. Tak lama terdengar samar-samar suara yang seolah bersumber sangat dekat dari Peter. Peter pun sejenak menghentikan langkahnya untuk memperjelas sumber suara tersebut. Semakin diperhatikan suara tersebut dan diperjelas suara tersebut. Benar saja, suara panggilan. Itu suara panggilan yang sangat menggetarkan seluruh tubuh. Kaki dibuat gemetar, amat sangat gemetar. Kruyuk, 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 kruyuk. Benar saja, suara itu suara panggilan dari perut Peter. Kencot, kencot, kencot. Lapar, lapar, lapar. Teriak Peter. Waduh, mau makan apa ya? Mana bekal ada di tenda semua. Sembari jalan aja dah. Tar siapa tahu ada buah atau makanan apalah yang bisa dimakan, ucap Peter sembari terus berjalan. Langkah tetap melangkah dengan ketidakpastian arah, tapi tetaplah Peter Bindarsono mah selalu optimis dan semangat. Ane pasti bisa nemu jalan pulang. Kagak kerasa udah cukup lama jalan, lewatin tebing-tebing hutan, tapi kok malah jadi tambah ngerasa bingung ya. Yang jelas keadaan alam seperti ini belum terjamah tangan manusia dengan keadaan yang sangat alami seperti ini. Mana ya ada makanan, mana ya ada air buat Ane minum. Badan udah kerasa lemes. Sejenak Peter pun berhenti sembari beristirahat. Tak kerasa, entah itu melamun atau merenung,
si Peter netesin air mata. Dalam situasi dan keadaan seperti ini, Hane jadi keinget rumah, keinget teman-teman, terus keinget bener tuh sama emak. Dulu sewaktu Ane kecil, emak selalu ngurusin Ane, perhatian banget sama Ane. Mau berangkat sekolah, terus pas sore kalau mau ngaji, Ane selalu didandanin sama emak. Saking sayangnya emak, Ane dibedakin mukanya, tebel banget. Ya, kayak lagi bedakin papan karambol gitu. Mungkin saking sayangnya emak sama Ane. Keinget bapak juga. Bapak yang selalu mendidik keras, membimbingku tegas. Sampai keinget terus. Dulu pernah digeret sama bapak, terus diomel-omelin, dibentak-bentak juga. Tapi Ane sadar sih, karena waktu itu Ane memang salah. Jadi pas itu Ane nyolong sendal di masjid. Ternyata Ane salah nyolong. Yang Ane colong itu sendal bapak. Kan akhirnya bapak balik dari masjid nyeker, gak pakai sendal. Maafin Peter ya mak. Pak, Peter gak bisa bagiain kalian. Dalam kondisi seperti ini, rasa optimis Peter pun pudar. Peter mulai frustasi. Peter hanya pasrah. Sampai-sampai sempet kepikir buat bunuh diri karena depresi. Pak, maafin Peter, mak. Teriak Peter berulang-ulang. Peter kembali duduk dan merenung sekaligus berhayal tentang cita-cita Peter bahagiain orang tuanya. Pak, kalau sumpama Peter mati di sini dan jasad Peter nggak ditemuin, nggak apa-apa lah, mak. Pak, udah nggak apa-apa. Emak, bapak nggak usah khawatir. Entar biar arwah Peter gentayangan pulang ke rumah. Arwah Peter bakal bantuin emak sama bapak. Jadi emak sama bapak nggak perlu miara tuyul atau ngelakuin pesugihan. Cukup arwah Peter aja yang bantu emak sama bapak. Kalau Peter nggak bisa jadi anak yang berbakti pada orang tua, setidaknya kelak Peter bisa jadi arwah yang berbakti kepada kedua orang tua. Gumamnya Peter tidak karuan. Hayalan sembari berdiri tuh kembali melangkah. Tak lama, tak sengaja Peter justru menemukan sumber mata air yang alirannya menetes. Alhamdulillah, Ane bisa minum dari genangan yang ada di cekungan batu ini. Lumayan bisa ngobatin rasa haus dan isi perut. Peter pun kembali beristirahat di dekat sumber mata air itu, sembari selonjoran dan nyanyi-nyanyi gak jelas untuk menghibur diri. Tak terasa hari mulai sore. Peter pun memutuskan untuk mencari tempat yang sekiranya aman untuk istirahat tidur malam ini. Peter pun beristirahat di balik bongkahan batu besar yang berongga seperti lorong. Gelap mulai menyelimuti. Malam datang membawa dingin yang menusuk kulit dan tulang-tulang Ane. Tubuh Peter yang lelah dan lemas membuat Peter tak sadar terlelap dalam tidur. Tak lama, di tengah malam pun si Peter terbangun seolah mendapatkan notifikasi peringatan bahwa sanya perut harus diisi. Aduh, kencot, teriaknya. Ane bingung mau makan apa, mau nyari makan di mana. Mana gelap bener tadi siang aja pas masih terang. Ane nyari makanan juga seharian gak nemu. Wah, Ane putusin dah. Ane putusin buat balik lagi ke sumber mata air yang tadi. Lumayan lah, meski cuma diisi air daripada sama sekali gak diisi. Ane beraniin diri melangkah ke sumber mata air tersebut. Srak. Baru beberapa langkah, bulu kuduk Peter berdiri. Serasa merinding, serasa ada yang mengawasi. Sudahlah,
Aneh berusaha untuk menghiraukan rasa itu. Langkah kaki tetap diayunkan menuju sumber mata air. Tapi rasa penasaran ini seolah selalu membayangi, membebani pikiranku. Kuputuskan untuk menoleh ke belakang, menghampiri, mengamati apa yang sebenarnya di belakangku. Benar saja, nampak warna merah menyala. Sepasang mata seperti sedang mengawasiku dari samping pepohonan. Dan sudahlah, aku coba untuk tak menghiraukan. Langkah kembali cepat. Aku ayun dan rasa penasaranku pun semakin menjadi-jadi. Seolah mengalahkan rasa takutku. Kuputuskan langkah kaki lebih cepat menuju pohon besar di depanku. Aneh ngumpet di balik pohon itu demi mengobati rasa penasaran. Aneh ngintip dan memperhatikan mata-mata yang mengawasi Aneh. Aneh perhatiin lebih jelas dan lebih jelas lagi. Ternyata makhluk berburu lebat kayak gerandong, badannya gede, sekitar 4 meteran lah tingginya. Matanya menyala merah, berdiri diam, gak ngapa-ngapain, cuma ngeluarin air liur terus dari mulutnya. Benar-benar makhluk seram dan menjijikan. Sembari menghirup nafas panjang untuk menekan ketakutan. Dalam posisi Aneh yang masih sama di balik pohon besar tempat Aneh ngintip, pandangan mata Aneh pun mulai berjelajah dan berkeliaran ke setiap sudut hutan. Kaget, benar-benar kaget. Ternyata di atas Aneh ada sosok Kunti yang lagi selonjoran di atas daun-daun pohon di atas Aneh. Aneh perjelas pandangan Aneh ke sosok itu. Bener, Kunti apa cuma halusinasi? Aneh perhatiin bener-bener dah tuh Kunti yang lagi selonjoran. Dalam hati Aneh berucap, wah, itu Kunti yang kemarin Aneh kencingin bukan ya? Aduh, ngeri juga di mari. Meskipun begitu, Aneh tetap kuatkan hati. Kembali kuhirup nafas panjang untuk menenangkan keadaan. Keberanian pun serasa berkumpul. Ciptakan sugesti positif biar rasa takut ini benar-benar hilang. Positive thinking intinya. Ya, Aneh bisa pikirkan positif. Pikiran positif Aneh tanam dalam otak. Sembari berjalan seolah tak ada apa-apa. Tuh Grandong sama kuntilanak gak bakal ganggu. Palingan mereka cuma mau ketemuan, atau mungkin mereka cuma mau COD-an di mari. Pikiran positifku yang kutanam di otakku untuk menekan rasa takut. Benar saja, perasaan Aneh jadi lebih tenang. Melangkah pasti dalam kegelapan. Tak lama, akhirnya Aneh sampai juga di sumber air itu. Alhamdulillah, seger. Aneh pun meminum air yang ada di cekungan batu yang ada di bawah sumber mata air. Alhamdulillah, rasa aus hilang. Perut udah keisi meski masih lapar. Aduh, kencot, gumamku. Tak lama, harum wangian kuhirup dari hidung Aneh. Harum wangi yang seolah kebawa dari hembusan angin. Hidung Aneh pun mulai menghendus-hendus bau wangi itu dari mana sumbernya. Dan ternyata tak jauh dari situ bak dapat rezeki nomplok. Ternyata wewangian itu bersumber dari sesajen, yang dimana sesajen itu ditaburi kembang-kembang yang wangi. Ini udah bukan masalah kembang atau wewangiannya. Masalahnya Aneh lapar, kencot. Langsung aja dah, Aneh pengen selesai ini semua dengan penuh semangat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Langsung Aneh serbu aja tuh sesaji ayam, nasi tumpeng, dan kawan-kawannya. Aneh makan dengan lahap.
Siapa yang naruh ginian di mari ya? Gumamku. Gak aneh pikir. Yang penting madang. Makanan ini rasanya aneh. Gak berasa sama sekali. Adem, gak berasa. Tapi lumayan lah. Bisa buat ngeganjel perut. Gak kerasa. Saking lahapnya makan. Aneh sampai ngerasa seret. Seret banget nih tenggorokan. Aneh pun butuh minum. Aneh berdiri buat kembali ke sumber air tak jauh dari situ buat ambil minuman. Tapi aneh penasaran, ini apaan sih yang ditutupin daun yang ada di sesajen itu? Daripada penasaran, aneh buka dong itu daun, dan ternyata itu kelapa. Alhamdulillah, bener-bener rezeki nomplok dah. Aneh putusin buat minum tuh air kelapa. Gak jadi minum dari sumber mata air. Aneh pun ambil tuh kelapa. Angkat kelapa buat ngucurin air ke mulut aneh. Dan ternyata aneh kaget sekaget-kagetnya. Tepat di hadapan muka aneh, tuh kelapa berubah jadi kepala. Kepala tanpa tubuh. Matanya bolong. Keluar banyak ulet dari lubang matanya. Keluar juga ulet-ulet dari hidung dan mulutnya yang meringis lalu menganga. Sontak aneh teriak sambil aneh lempar tuh kepala. Pokoknya ngeri dah, ngeri banget tuh kepala. Penuh darah, penuh borok dan belatung. Aneh benar-benar lari sejadi-jadinya. Aneh lari sekenceng-kencengnya. Entah itu yang disebut lari kencang atau lari kencing. Aneh bingung artinya kan. Masalahnya aneh lari kenceng sambil kencing. Gak kerasa. Sepertinya aneh lari udah cukup jauh. Sampai nafas ngap-ngapan. Jalur gelap tanpa ada penerangan. Cuma kebantu penerangan sinar rembulan aja. Entah aneh lari ke arah mana. Aneh sendiri bingung. Asal lari aja dah pokoknya. Sembari berlari yang mungkin sudah gak kencang lagi. Aneh nemu jalur yang cukup terang. Jelas, jalannya juga enak. Kayak jalan setapak gitu. Samping-sampingnya ada penerangan. Ada beberapa obor di situ. Aneh pun berhenti. Tepat di depan gubuk. Yang mungkin ukurannya paling 2 atau 3 meteran lah. Aneh pun putusin untuk beristirahat sembari hela nafas panjang. Atur nafas biar gak ngos-ngosan. Setelah dirasa tenang, otak aneh berpikir, masa iya di tengah hutan, di atas gunung ada obor? Apa mungkin ada penduduk? Masa iya aneh dah sampai perumahan warga? Aneh bingung dengan banyak pertanyaan dari otak aneh. Biarin aja dah, bodoh amat. Sambil istirahat, aneh merebahkan tubuh. Di gubuk tersebut, aneh keinget sama teman-teman aneh. Sambil berucap lirih, mulut aneh bersuara, bertanya pada diri sendiri. Denis, Lala, Perkedel, kalian di mana? Apa kalian lagi nyari aneh? Atau malah ninggalin aneh? Aneh kebingungan, aneh kesepian di sini. Tak lama, samar-samar aneh dengar suara ramai. Aneh pun bangkit. Sembari duduk di atas gubuk, aneh perhatiin suara tersebut. Untuk memperjelas suara tersebut, ini halusinasi atau memang ada keramaian? Gumamku dalam hati. Aneh putuskan untuk berdiri sambil celingukan menatap ke arah sumber suara tersebut. Samar-samar dari kejauhan aneh lihat banyak cahaya yang sedang menuju ke arah aneh. Apa ya? Obor. Iya, itu nyala obor. Tapi kok banyak banget ya? Kayak orang-orang bawa obor pas karnaval. Wah, aneh kagak tahu seluk-beluk tempat ini. Mending aneh ngumpet aja dah. Aneh pun lari menuju balik gubuk itu.
naik ke dataran yang lebih tinggi dari jalan setapak itu. Aneh ngumpet di semak-semak sembari natap ke bawah sambil merhatiin rombongan pembawa obor itu melintas di hadapku. Benar saja, rombongan itu membawa keranda mayat. Oh, bukan keranda mayat sepertinya. Soalnya nggak ada tutupnya. Pokoknya mereka menggotong sesuatu seperti keranda mayat. Yang terus aneh perhatiin, rombongan pembawa obor tersebut mukanya pucat. Mereka pun jalannya pelan, kelopak matanya hitam, mirip hantu-hantu yang ada di film-film. Tepat ketika mereka ada di hadapku, aneh perhatiin karena posisi aneh di atas dan datarannya lebih tinggi. Benar-benar jelas, ternyata mereka menggotong mayat. Jantung aneh berdegup kencang sambil perhatiin mayat tersebut sembari menahan nafas karena saking takutnya. Aneh perhatiin dengan jelas wajah mayat tersebut, dan ternyata itu mayat perkedel. Astagfirullahaladzim. Tanpa sengaja aneh bersuara untuk beristighfar. Dengan cepat tangan aneh nutup mulut aneh, takut mereka denger. Otak aneh langsung inget pas kemarin aneh pisah sama temen-temen aneh. Posisinya aneh ngejar perkedel terus keprosok. Ya ampun, Del, naas amat nasib kamu, Del. Maafin aneh ya, Del. Gara-gara aneh udah gak sopan di gunung, ente ikut jadi korban. Aneh putuskan buat ngikutin rombongan pembawa obor tersebut dari belakang, dan posisi aneh masih tetap di dataran yang lebih tinggi. Tak lama, rombongan pembawa obor yang ngangkat mayat perkedel pun sampai memasuki wilayah seperti perkampungan. Aneh tetap ikutin dan perhatiin terus. Gak kerasa, aneh pun netesin air mata ngelihat jasad perkedel yang nampak nyata di depan mata. Mayat perkedel diletakin di atas bongkahan batu. Rombongan itu pun mengelilingi mayat perkedel sambil bersuara yang tak jelas, entah itu doa, nyanyian, atau apalah yang kedengar cuma kayak suara ramai. Apa mungkin itu ritual persembahan dan mayat perkedel ditumbalkan? Gumamku dalam hati. Tanpa sadar, salah satu dari mereka terus menatap tajam ke arahku. Sontak rasa takut dan khawatir aneh memuncak. Nafas kembali tak beraturan dan jantung pun berdegup kencang. Keringat pun mulai membasahi. Waduh, jangan-jangan aneh ketahuan. Jangan-jangan sosok itu ngeliat aneh. Jangan-jangan cukup banyak tanya yang muncul dari otak aneh. Pertanyaan dari sebuah kekhawatiran. Sosok itu seolah mendekat ke arah aneh, diikuti beberapa sosok yang mengikutinya. Aduh, apa yang harus aneh lakuin? Gimana kalau aneh ketahuan? Gimana kalau aneh ketangkep? Tiba-tiba